Pelan-pelan aja nekannya, Bu. Pelan-pelan? Iya, Malah nekannya ini. kerasa nanti, Pak. Suntik biasa ya, nggak sakit untungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Top lah, nggak terasa, mbaknya pinter sekali. Kalau anak-anak bilang gigit semut ya kayak gitu. Tapi suka set-set gitu tuh. Ya kan, Syahkur. Ikatan alumni terima kasih juga Jos ini untuk sama-sama membantu, dan pendataannya dari alumni cepat sekali, ya, cepat sekali, langsung penuh, ya. Karena ada di mana-mana, dan ini alumni yang ada di sekitar Surabaya tentunya ya. Di Jakarta alumni kan juga mengadakan sendiri, nah, makanya itu sip, luar biasa. Terima kasih alumni. Nah, ini tadi saya sudah lakukan vaksin, langsung disuntik di lengan kanan saya, dan sangat menyenangkan. Artinya ya perasaan yang apa istilahnya, ada satu kelegoan atau satu kepuasan gitu. Lebih tepatnya adalah kita sudah serak. Alhamdulillah. Sehat terus Pak G. Amin, amin. Mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang telah membantu 6.000 dosis. Tenaga kesehatannya semuanya, administrasinya bagus-bagus dan ramah-ramah. Silakan duduk, selamat pagi. Harapan ke depan semoga jadi tambah sehat, tambah kuat. Kami hari ini hadir untuk menyaksikan proses vaksinasi yang mana ITS mendukung bukan hanya untuk keluarga besar ITS, dalam konteks ini adalah pegawai, mahasiswa, alumni, tetapi masyarakat sekitar. Sampai ke ibu-ibu kosnya juga keluar, itu juga diperhatikan. Terima kasih seluruh kebersamaan yang indah pada hari ini. Tolong nanti dijaga supaya semua bisa berjalan baik, efektif, dan tetap dalam penjagaan protokol kesehatan yang baik. Jaga jarak ya, untuk antriannya jaga jarak. Jangan takut divaksin. Salam satu nyali. Wani. Salam Merah Putih, salam kolaborasi. Institut Teknologi 10 November, PPIK ITS, PWIK ITS Jatim bersama-sama menyelenggarakan acara vaksinasi COVID-19 pada tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 2021, bertempat di Geraha ITS. Acara vaksinasi ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam hal mempercepat vaksinasi dan mencapai herd immunity di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Vaksinasi ini diikuti oleh dosen, tenaga pendidik, alumni, mahasiswa, keluarga, dan warga sekitar kampus ITS dengan target 6.000 peserta. Saya Anugrah, mewakili bidang komunikasi PPIK ITS, melaporkan dari kampus ITS Sukolilo, Surabaya. Jangan takut divaksin. Salam satu nyali. Wani. Jaga jarak sebenarnya, mengikuti tanda yang sudah diberikan oleh panitia.
semuanya jaga jarak, tanda ikuti tanda silat di sana. Satpamnya mana atau ya kok hilang? Nah ini tadi saya sudah urutan daftar ke sana, cuman memang ya beberapa dokumen yang belum tersertakan. Oleh karena itu ya mesti harus dilengkapin. Ini sebagai bukti bahwa harus tertib administrasi. Jadi kawan sekalian yang akan vaksin, tolong ya. Jadi mesti harus ikutin aturan prosedur yang berlaku. Kenapa? Ini untuk kepentingan dokumentasi dan juga nantinya kalau misalnya diterbitkan sertifikat itu data-data itu tidak salah. Ini penting karena kan jumlahnya juga banyak gitu. Satu sesi bisa sampai 1000-an gitu ya. Itu kira-kira. Dan mudah-mudahan nanti saya akan lengkapin pastilah. Pasti kita akan lengkapin. Oke, sip. Vaksin untuk Indonesia sehat, NKRI kuat. Jos. Sekali lagi, peserta dari karyawan baik Temdik maupun dosen beserta keluarganya dengan nomor urut 421 sampai 460 mohon segera ke tempat verifikasi. Mohon nomor antrian diarahkan ke depan ditunjukkan kepada petugas. Sampai 70 monggo naik dan langsung duduk di kursi merah ya. Tunjukkan nomornya. Aplikasi Peduli Lindungi. Wah. Mudah-mudahan semua kita Pak.
Kesan pribadi Pak, kesan pribadi acara ini mungkin pelayanan terus pada saat disuntik gimana Pak? Ya, saya penyintas ya. Saya melakukan vaksinasi ini yang dosis pertama. Sebetulnya sih ini juga kaget juga karena ternyata tekanan darah saya di atas dari threshold sehingga harus istirahat dahulu. Siap. Pelayanannya kalau saya lihat sih terima kasih sekali kepada yang hari ini melayani dari Rumah Sakit UNER ya. Siap. Luar biasa, kawan-kawan dari Satgas ITS luar biasa, terima kasih sekali. Sudah pengalaman sih, ini kan yang kelima dan keenam kalinya. Siap. Tapi kerja kerasnya dan penataannya sudah luar biasa dan terima kasih sekali semuanya. Ini dari IKA juga Pak ya, panitia ya? Betul ya, dari Ikatan Alumni. Siap. Ikatan Alumni, terima kasih juga Jos ini untuk sama-sama membantu. Siap. Dan pendataannya dari alumni cepat sekali, cepat sekali, langsung penuh. Viral. Karena ada di mana-mana dan Siap. ini alumni yang ada di sekitar Surabaya tentunya ya. Siap. Di Jakarta alumni kan juga mengadakan sendiri. Nah, makanya itu sip, luar biasa. Terima kasih alumni. Terima kasih. Aku materi ini cerdas moral. Pak jarumnya sing lincip Pak iki Pak. Gak urip belas rek. Gak kerasa gitu aneh. Vaksin yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke yang kedua. Nah, ini tadi saya sudah lakukan vaksin, langsung disuntik di lengan kanan saya dan sangat menyenangkan. Artinya ya perasaan yang apa istilahnya ada satu kelegoan atau satu kepuasan gitu. Lebih tepatnya adalah kita sudah sreg dan kalau misalkan jarum masuk seperti apa ya? Ya, biasalah kalau anak-anak bilang gigit semut ya kayak gitu. Tapi yang jelas halus ya, petugasnya juga dalam melakukannya treatmentnya sangat bagus. Itu kesan saya dalam melakukan vaksin ini dan nanti saya akan berlanjut ke berikutnya, proses berikutnya. Sip. Kang Roso, Loida. Hari ini saya melaksanakan vaksin di Geraha ITS sekarang sebagai alumni. Bagus ya, artinya semua tertata ya, dari mulai tadi masuk, terus kemudian prosesnya juga nggak lama kok sebenarnya. Terus kemudian pada ini semua enak-enak semua juga, tenaga kesehatannya, semuanya administrasinya bagus-bagus dan ramah-ramah. Ayo kita semua ikut vaksin nih untuk biar herd immunity supaya pandemi di Indonesia segera berakhir dan kita bisa bebas lagi nih dari pandemi. Rasanya divaksin nih? Rasanya ya lumayan lah. Lumayan disuntik nih rada-rada gimana gitu ya tadi karena belum pernah disuntik ya. Ya mungkin karena grogi aja mungkin ya. Oke, terima kasih, itu saja, saya Nyoman. Bisa SMS? Bisa.
Geraha ITS ambil vaksinasi COVID-19. Sudah disuntik vaksin Sinovac sekarang dosis pertama. Terima kasih untuk semuanya, Bu Dokter dan sekitarnya. Harapan kedepannya seperti apa? Apa? Harapan ke depan. Harapan ke depan semoga jadi tambah sehat, tambah kuat. Sudah. Ya sudah. Ya, makasih ya. Sama-sama. Sakit bu? Kayak dapat semut. Sudah apa belum? Oh sudah. Oh sudah bu. Relax saja. Oh mari ya.
Wis gak maksudnya nek di syuting iku nek ape nangis ra sida lho. Kroso ketok iki. Mantap. Ini vaksin pertama saya, karena sebelumnya saya belum boleh, ya. Sudah alumni COVID pernah kena ya. Nah, vaksin stop lah, tidak terasa, mbaknya pinter sekali, nek nyuntik. Tahu-tahu sudah selesai, ya. Vaksin sangat berguna. Dia tidak mengobati, tapi membuat kita akan menjadi lebih kuat dalam kalaupun terkena virus ya. Jadi top sekali acaranya, sangat bermanfaat, menyenangkan, sukses selalu semuanya. Saya himbau untuk teman-teman, ya saudara-saudara masyarakat, jangan takut divaksin. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 supaya kita bisa segera normal kembali ya. Nah itu saja pada saya, top banget deh panitia, luar biasa ini, protokolnya bagus sekali ya. Semuanya sehat ya, baik semua, semoga lancar dan terus dapat berjalan dengan lancar. Manfaatkan kesempatan vaksinasi gratis ini ya sebaik-baiknya supaya kita segera mencapai herd immunity ya, semakin cepat semakin baik, karena berarti kita semakin cepat pula dapat beraktivitas secara normal. Terima kasih, hidup ITS ya. Terima kasih banyak juga pemerintah Provinsi Jawa Timur yang beri kesempatan ini. Terima kasih. Silakan duduk. Selamat pagi. Nama? Tijani. Tijani nggih. Gimana kondisi pagi ini, sehat? Tidak ada keluhan? Apakah saudara pernah vaksin dosis pertama? Sudah pernah sama sekali. Oke, saya cek dulu dokumennya. Sudah ngisi di Intip kemarin ya, pendaftaran ya? Iya. Sudah ngisi untuk vaksin hari ini? Iya. Sudah ngisi di Peduli Lindungi? Bisa ditunjukkan etiketnya? Lama ya? Diisi ya? Sesuai form ini? Bisa difoto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya Hermawan Wibisono, mewakili IKITS dalam giat sentra vaksin IKITS dan keluarga besar ITS. Dalam hal ini kami bersinergi antara IKITS dengan Institut Teknologi 10 November untuk membantu pemerintah dalam memenuhi herd immunity 70% masyarakat Jawa Timur. Dalam hal ini ITS akan memberikan vaksinasi kepada semua dosen, karyawan, dan asisten pendidikan serta mahasiswa-mahasiswa ITS diharapkan telah tervaksinasi semua untuk memenuhi herd immunity ini. Hal ini untuk persiapan proses pembelajaran ke depan, baik dilakukan secara hibrid maupun tatap muka langsung. Dalam giat ini kita dibantu oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk alokasi vaksinnya,
Dan kita mendapatkan support dari rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Husada Utama. Demikian harapan kami, giat vaksinasi ini bisa berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamila, status saya mahasiswa di sini. Saya mengikuti vaksin periode pertama. Di sini suasananya tertib dan alurnya tuh jelas gitu, dari mulai awal datang sampai selesai divaksin itu semuanya jelas gitu, berurutan. Terus tenaga medisnya juga cepat gitu untuk pekerjaannya. Prokesnya semuanya jaga jarak, maskernya double mask, terus juga bawa hand sanitizer juga, tapi juga tersedia tempat cuci tangan juga. Ya biasa aja sih, cuma disuntik biasa, nggak perlu takut. Ini juga buat kebaikan lah, kedepannya biar lebih kuat, sehat, seperti itu. Jadi kita harus tetap mendukung ya program pemerintah ini buat suntik vaksin, mematuhi prokes, seperti itu. Waktu disuntik tidak terasa sama sekali, bahkan saya
hampir ditanya sama susternya minta lagi ya. Apa katanya suruh minta lagi katanya gitu. Karena nggak terasa sama sekali gitu. Virus corona biar tidak menyebar kemana-mana. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari segi penataan ruang dan waktunya lebih efisien dan fleksibel, dan tidak buat kerumunan yang lebih. Ya, terima kasih. Nanti aslinya atau ini ya ambil di online sendiri ya. Tidak boleh pulang. Ini. Untuk yang selanjutnya ya, kedua ya. Baik, nama saya Daniel Panjaitan. Saya asal dari Medan. Saya selaku dari keluarga dari mahasiswa ITS. Hari ini saya melakukan vaksin pertama untuk Sinovac dan saya tidak ada keluhan. Untuk vaksin kali ini berjalan lancar dan memuaskan. Aku kira sakit sih, ternyata enggak, terus juga cepat, terus mas mbaknya juga ramah ya nggak sih? Ya tadi tuh kirain tuh bakal sakit gitu kan, ternyata tuh nggak sakit sama sekali. Terus di sini sistemnya tuh juga rapi. Habis itu sama dari panitia yang ngadainnya juga terorganisir dan acaranya tuh berjalan dengan lancar sih. Keren. Jangan lupa vaksin. Jangan lupa prokes. Prokesnya dari panitia juga udah bagus. Terus tadi juga dicek suhu, disuruh cuci tangan. Pokoknya benar-benar ketat banget. Terus jangan takut buat vaksin deh pokoknya. Suntiknya kecil. Ya kan, syukur. Pelan-pelan jangan kenyang. Pelan. Iya Pak, dereng Pak. Iya, jatuhan kan. Iya, dereng Pak, dereng. Kumpul Pak. Alhamdulillah. Iya, Sehat terus Pak, nggih. Amin, amin.
Iya, jadi saya pagi ini melaksanakan vaksinasi pertama di vaksinasi massal mahasiswa di Geraha ITS Surabaya. Pagi ini saya berangkat pukul 8, lalu mengurus semua data yang alhamdulillahnya syukurnya cepat dan tanggap panitianya. Tidak ada masalah seperti apapun ada masalah, dibantu oleh panitia secara sigap dan tangkas. Sehingga selama rutenya cuma membutuhkan 15 menit kurang lebih. Untuk vaksinasinya sendiri, dokternya sangat informatif dan panitianya juga sangat informatif. Suntiknya gimana tadi? Suntiknya sih ya kayak suntik biasa ya, nggak sakit untungnya. Saya persilakan Bapak untuk melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi di beberapa alur yang pertama dalam maju pendaftaran kemudian vaksinasi dan selanjutnya untuk lagi screening. peserta vaksinasi yang melaksanakan Tinggal Astra tapi tanggal 30 kita dapat Sinovac. Kemudian ada lagi yang datang yang baru itu Pak, yang untuk difabel Pak. Iya, dari Sinovac. Saya dikatakan Bu Anggi, staf khususnya ITS Pak. siap nggak untuk difabel? Kalau untuk difabel nanti bisa dibantu juga. Iya. Difabel itu anu apa? Dalam artian dia yang semua penyandang difabel itu semua. Saksinya memang berbeda ya, atau hanya fasilitas saja? Sama Pak. Yang difabel itu apa farm belakangnya Sinovac. Sinovac. Gini sebenarnya sih difabel pun berhak dapat yang Sinovac. Tapi dari staf khusus presiden ini program untuk disabilitas ada special allocation lagi juga Sinovac. Nah mungkin maksudnya kita harus menyediakan tempat yang khusus untuk mengutamakan vaksinasi untuk disabilitas. Artinya harus ada kesiapan lokasi yang berbeda. Paling sarana prasarananya saja yang berbeda ya. Sarana mungkin harus ada perbedaan juga. Tapi pahalanya besar sekali untuk menyediakan. Kalau kita mau, kita modifikasi kita ngejar pahalanya. Jadi kalau ITS tadi ditawarkan minat dari dengan support IKA Pak, mungkin desainnya harus beda Pak. Jadi kita jelasin apa yang sudah kita sesuaikan dari mulai remnya kalau dia pakai roda, tenaga bantunya, apanya dan jangan dicampur sama yang non. Jadi biar ini ada meja sendiri lah untuk difabel. Pelaksanaan hari itu khusus difabel gitu. Khusus difabel hari itu. Ya kita kan modifikasi masuk. Karena nanti kan susahnya vaksinnya Sinovac itu hanya khusus untuk mereka. Nah, mungkin Bapak bisa mengusulkan itu. Bapak kalau ITS IKITS siap, nanti kami pasti kontak beliaunya. Vaksinator. Sama Pak. Kalau kolaborasi sama Erlangga bagus lagi. Beliau kan Erlangga ini, RSUA. Lalu RSKI dan RSUA. Ya, yang saya kontak Prof Nasron untuk kemudian beri nomor beliau sudah kita jalankan. Alhamdulillah. Siap, lancar ini Pak Rektor, Pak Warek semua luar biasa. Baik, berikut ini akan diserahkan bantuan dari Provinsi Jawa Timur yang akan diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elestianto Dardak, kepada ITS berupa bantuan prokes, yaitu sprayer elektrik, desinfektan, masker kain, pakaian hazmat, sarung tangan karet, hand sanitizer, face shield, kacamata vitamin C, sepatu boot, termometer gun, timbal cuci tangan dudukan, dan timbal cuci tangan. Saya hari ini mendapat amanah dari Ibu Gubernur berhadir di sini bersama Pak Wahid, Kepala Dinas Pendidikan, tapi beliau ini juga Ketua IKITS Surabaya Jawa Timur. Pak Rektor terima kasih, Pak Warek, Ketua tim panitia semua, segenap pimpinan ITS,
kami hari ini hadir untuk menyaksikan proses vaksinasi yang mana ITS mendukung bukan hanya untuk keluarga besar ITS, dalam konteks ini adalah pegawai, mahasiswa, alumni, tetapi masyarakat sekitar sampai ke ibu-ibu kosnya juga itu juga diperhatikan. Nah, ini memang upaya serentak untuk mempercepat capaian vaksinasi di Jawa Timur yang kita apresiasi, juga kolaborasinya dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga ya dari RSUA sudah mendukung tenaga kesehatan. Saya dengar juga ada dari Husada Utama ya. Ini adalah satu kerjasama yang sangat baik antara ITS dengan Airlangga. Bagaimana sinergi ini bisa kembali bukan hanya mempercepat capaian vaksinasi, tapi meningkatkan produktivitas akademisi, karena kita butuh betul rekan-rekan akademisi ini untuk terlindungi dan produktif di masa pandemi ini. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Pak Rektor mungkin nambahin sedikit, silakan. Ya, terima kasih. Kami di acara ini menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Bapak Wakil Gubernur, khususnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah mendukung luar biasa habis-habisan. Kita mendapat dosis 6.000 untuk batch ini, sebelumnya juga ITS sudah banyak, dan insya Allah kita siap untuk membantu pelaksanaan vaksinasi ini, mempercepat supaya terjadi herd immunity, kekebalan di imunitas di lingkungan, di komunitas. ITS siap untuk sama-sama melaksanakan ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada kawan-kawan alumni yang kali ini juga menjadi bagian dari pelaksana, kemudian dari Satgas tentu saja, kemudian dari Rumah Sakit UNER. Mudah-mudahan kerjasama ini mendapat barokah dari Allah SWT. Mudah-mudahan tentu saja kita, lingkungan kita menjadi aman, terproteksi. Berikutnya nanti kegiatan belajar, mengajar, penelitian bisa berjalan dengan lebih cepat dan lebih semangat lagi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Iya. Baik, ini saya dapat datanya juga dari Pak Wahid. Memang sebenarnya ini sistemnya proses aktif juga. Artinya dari pihak kampus yang mengusulkan kepada pemerintah. Kemudian tentunya kita semua tidak memungkiri saat ini juga ada keterbatasan suplai vaksin, yang mana kemudian untuk dinas-dinas kesehatan memprioritaskan vaksin kedua, dosis kedua. Jadi Pak Wahid, ini benar nggak ya datanya nih ya? Saya dapat dari Bapak. Jadi ini ada beberapa kampus ini seperti di UNESA, di UINSA itu melaksanakan, di UMM, Universitas Jember, di Unisma. Jadi dengan dosis yang kurang lebih sama ya, karena mahasiswa di kampus-kampus ini banyak-banyak. Tetapi sekali lagi kita ingin menekankan bahwa memang vaksin ini kita coba maksimalkan jangkauannya. Tetapi memang kita tahu bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, maka pengiriman vaksinasi ini diutamakan untuk mengisi dosis kedua. Tapi tanggal 30 Juli kemarin kita dapat kiriman vaksin, sudah didistribusikan ke Dinas Kesehatan di seluruh Jawa Timur. Dan bukan hanya untuk yang dosis kedua, bahkan ada juga tambahan untuk bisa mulai menambah dosis pertama. 2 minggu terakhir kita dapat AstraZeneca, kemarin ini kita sudah dapat Sinovac. Jadi mudah-mudahan juga bukan hanya lewat jalur kampus, tetapi lewat jalur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini bisa kembali diperluas jangkauannya. Untuk nakes ini kan sudah mulai mulai dipersiapkan ya. Di RSUA juga mungkin karena dengan booster maksudnya kan. Kita tentunya koordinasi, kalau kita menilik ke belakang, vaksinasi nakes ini justru paling lancar karena lebih mudah untuk mengidentifikasi tempatnya. Pasti di fasiankes di mana mereka bekerja. Jadi ini yang kemudian akan menjadi prioritas kita agar nakes kita terlindungi, diberikan booster dengan mix ya, artinya dengan model yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena apa? Masyarakat jangan panik dulu, karena kalau fasiankes, kalau nakes udah pasti ketemu orang positif banyak. Jadi virusnya itu banyak gitu yang nutui kita.
Tapi kalau masyarakat kan tidak setiap saat, makanya tolong kurangi juga mobilitas kalau tidak penting-penting sekali ya. Ini antara bervariasi, tapi sudah ada yang mulai dari pusat, jadi pasti Jawa Timur akan segera jalan ya. Ya, sudah ada evaluasi. Kalau terkait BOR, data yang terakhir memang antrian IGD sudah turun di bawah 400. Kita pernah 800, sekarang di bawah 400, 361. Ada beberapa daerah seperti Kota Malang, ini kita lagi cek kenapa kok malah sekarang sudah nyalip Surabaya untuk jumlah antriannya. Padahal sebenarnya ada RS darurat yang okupansinya sudah mulai turun. Nah ini kita pengen cek kenapa nih kok ada di IGD tapi nggak terdistribusi. Apakah IGD ini numpuk di rumah sakit tertentu dan pasiennya enggan dibawa ke rumah sakit lain? Karena sebenarnya sayang ketimbang dia ngantri di IGD, mending dibawa ke rumah sakit yang lebih siap untuk merawat. Nah ini yang kami tadi sudah kontak Pak Wali Kota Malang juga untuk bertanya. Ada beberapa daerah, misalnya tempat saya dulu Trenggalek 19, kelihatannya nggak banyak, tapi untuk ukuran Trenggalek menurut saya itu banyak gitu. Nah ini saya juga lagi cek ke Pak Bupati, kenapa? Kan ada RS darurat di Trenggalek. Jadi kami khawatir antrian IGD ini memang sudah turun. BOR-nya juga sudah turun ya, BOR bahkan yang ICU ini dulu bisa hampir 20, sekarang 15 yang zona hitam. Jadi membaik. Tolong jangan kita lupa, bisa membaik karena kita membatasi gerak kita. Jadi jangan, kalau kita gerak lagi ya naik lagi. Minimal tidak terjadi pola yang naik, sedang melandai, tapi melandainya tinggi, terlalu tinggi hari ini, maka kita harus bisa turun. Surabaya kita bersyukur bahwa kasus aktif barunya lebih sedikit daripada kasus sembuh, sehingga kasus aktifnya berkurang. Kasus baru dikurangi sembuhan, lebih banyak kesembuhan. Jadi jumlah kasusnya berkurang. Tapi ini baru terjadi di Surabaya dan beberapa daerah lain. Daerah-daerah kebanyakan masih naik. Nah kita berharap bahwa kasus aktif kita bisa turun di Jawa Timur, maka kita harus terus bisa mempertahankan bagaimana. Karena gini, prokes COVID dulu tahun lalu yang kita pakai untuk adaptasi kebiasaan baru sama prokes untuk varian Delta itu beda. Bener gak nih tim ada dari RSUA ya? Nakes bener ya? Prokesnya beda, jaraknya beda karena tingkat penularan dan keparahannya berbeda. Jadi kita ini sedang sangat hati-hati untuk menentukan bagaimana prokes yang bisa kita terapkan di tengah masyarakat. Tentunya pemerintah pusat akan memberikan kebijakan yang terbaik. Apa harapan Pak Wagub untuk kita alumni ITS dan masyarakat Jawa Timur, ya, terutama untuk menciptakan herd immunity Pak di ya, baik. Tentunya Civitas Akademika adalah teladan, baik dosennya, baik mahasiswanya, dan juga alumninya. Maka harapan kami, tolong, ini juga banyak sekali yang ketakutan ngelihat KIPI. Jadi ada warga yang nggak mau divaksin dosis kedua, karena waktu dosis pertama dia ngerasa demam, dia ngerasa mungkin nggak enak badan, takut dengan dosis kedua nanti kalau disuntik lagi. Padahal yang namanya imunisasi itu wajar-wajar saja ya, ada kondisi, tapi tidak selalu kejadian itu masuk ke dalam KIPI yang berbahaya. Nah ini tolong kepada seluruh Civitas Akademika, setelah diri sendiri divaksin, sampaikan ke yang lain bahwa ini baik-baik saja, baik-baik saja. Jadi ini harapan kita, sehingga kami khawatir ada juga warga yang menolak vaksin kedua pada dirinya karena merasakan sesuatu pada saat vaksin pertama yang sebenarnya sangat wajar terjadi. Jadi mohon buka semua ruang komunikasi, baik ruang daring maupun juga ruang luring, artinya secara langsung sampaikan kepada kerabat, sedulur, tetangga, supaya ketakutan yang tidak berdasar kepada vaksin ini bisa kita tangani. Oh, dosis ketiga? Nanti belum. Itu biar dijelaskan oleh pihak dari tim Kemenkes saja. Karena pengawalannya langsung dari Kemenkes khusus itu, ya. Tapi semua pasti dapat kok, karena waktu dihitung sama Pak Menkes cukup untuk semua nakes di Indonesia. Yang Moderna kan? Ya. Oke. Kasih. Sampun ya? Capaian vaksin di Jawa Timur sekarang angkanya udah naik lagi tiap hari ini. Jadi kan saya angkanya sudah naik tadi pagi itu posisinya kalau untuk vaksinasi
7,6 juta dosis pertama, 3,16 juta dosis kedua. Ini naik agak tingginya di dosis keduanya. Karena dosis pertama kemarin 7,5, sekarang 7,6. Tapi dosis kedua itu dari 2,9 jadi hampir 3,2. Jadi memang kita mengutamakan yang dosis kedua karena deadline waktunya tadi. Dengan vaksin yang terbatas, kita dorong dulu yang dosis kedua supaya segera divaksin. Ya, makasih. Oke, terima kasih Bapak, teman-teman media. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur. Saya Wahid Wahyudi, Ketua ITS Wilayah Jawa Timur, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang telah membantu 6.000 dosis, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor ITS yang telah memberikan fasilitas untuk pelaksanaan vaksinasi. Dan alhamdulillah ini saya melihat vaksinasinya berjalan dengan baik dan lancar, dan Gubernur Jawa Timur juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari ITS yang tidak hanya melakukan vaksinasi untuk mahasiswanya saja, tetapi juga bagi alumni dan masyarakat sekitar kampus ITS. Global temperature. Sakit ya, Pak? Sakit. Saya baru pertama kali vaksin ini, cukup senang, cukup baik, tempatnya luas, jadi jaga jarak juga bagus sekali. Saya pikir saya suka, dan mudah-mudahan ini berlanjut terus sesuai dengan apa yang ditargetkan. Tidak terasa sakit, hanya saja agak menegangkan juga karena belum pernah divaksin juga. Jadi vaksinasi ini kerjasama dari ITS, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan alumni. Kita ingin membentuk atau membuat herd immunity, kekebalan komunitas ya, di ITS dan sekitarnya. Kita ada 6.000 dosis. Hari ini yang pertama 1.500. Nanti berikutnya ada mahasiswa, ada alumni, ada dosen, staf, dan keluarganya. Ya, mudah-mudahan 6.000 dosis ini, dosis pertama ya, ini khusus untuk yang pertama. Di ITS kita sudah lakukan 5 batch ya. Ini dalam rangka untuk membantu program pemerintah percepatan vaksinasi. Ya, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kesehatan semuanya, seluruh masyarakat kita ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, Magister Sains, beserta rombongan dengan Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Suharyanto,
Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Jaksa Utama Madya, Dr. M. Dovir, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kami persilahkan Bapak Bambang Pramudjati untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Yang saya hormati Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Majen TNI Suharyanto. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Polisi Niko Afinta. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Jaksa Utama Madya Dr. M. Dovir. Kemudian yang saya hormati juga ada Bapak Sekda Prof Jatim, Dr. Heru Cahyono. Selamat. Kemudian ini juga ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua IKPW Jatim, Bapak Wahid Wahyudi. Mohon maaf tadi Ibu Komunikasi juga Ketua IK UNED Brawijaya, Airlangga. Kemudian ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kohar. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Direktur Data Utama, Bapak Oke, kawan mahasiswa Presiden BEM, Bapak Ketua Satgas vaksin dan sebagainya. Terima kasih. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berada di sini di acara vaksinasi yang sudah dilaksanakan beberapa hari terakhir. Kerjasama tentunya dukungan penuh dari Ibu Gubernur yang memberi 6.000 dosis vaksin untuk kita berikan pada sivitas dan keluarga, alumni dan keluarga, mahasiswa dan keluarga, serta pada masyarakat umum. Jadi ada 6.000 yang kita laksanakan sejak hari Sabtu kemarin, Minggu, Selasa, dan hari ini terakhir. Dengan dukungan dari, tadi saya sampaikan dari Provinsi, kemudian dengan IKA, ITS, kemudian IKA, PW Jatim, Pak Wahid, dan tentunya juga dukungan dari vaksinator dari RSUA maupun dari RSHU. Jadi 2 hari oleh RSUA, 2 hari oleh RSHU. Jadi hari ini adalah yang terbesar Ibu, karena di hari pertama, kedua, ketiga ada beberapa yang nggak hadir, sehingga kita alihkan ke hari terakhir. Nah, alhamdulillah hari ini berjalan sangat lancar. Ini baru 2 jam sudah 600 lebih, ya mungkin sudah hampir 700. Alhamdulillah, semoga hari ini bisa memenuhi target 2.500 dosis untuk pagi hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Gubernur dan seluruh jajarannya atas segala dukungan dan supportnya. Insya Allah apa yang kita inginkan terbentuknya herd immunity sehingga pandemi COVID itu bisa ditanggulangi dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati bersama. Ini komandan-komandan utama pada hadir, Pak Warek, Pak Pangdam 5 Brawijaya, Pak Kapolda Jawa Timur, Pak Kajati Jawa Timur, juga Pak PLH Sekda Prop Jawa Timur, dan di sini ada adik kita, Pak Presiden BEM ITS, terima kasih.
Pak Bambang Warek 4 ITS yang saya hormati, bahwa ini adalah program partnership yang kita bangun bersama. Kita punya tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan keselamatan kepada seluruh warga. Maka ini akan menjadi kekuatan kita untuk saling membangun sinergi dan kolaborasi yang produktif. Semangat itu, optimisme itu kemarin kebetulan terinjeksi oleh kemenangan ganda putri pada Olimpiade Grecia dan Apriliani. Saya rasa kita semua merasa tersupport oleh medali emas yang mereka hadiahkan kepada seluruh warga bangsa ini, terutama jelang HUT RI yang ke-76. Jadi ayo terus bangun semangat, optimisme, ayo bangun kolaborasi dan sinergitas seluruh elemen strategis di negeri ini, terutama di Jawa Timur, dan kita punya kebanggaan dari ITS yang terus bisa membangun sinergitas dari seluruh energi positif dan produktif yang dimiliki. Salam hormat untuk Pak Rektor, Pak Warek, dan terima kasih seluruh kebersamaan yang indah pada hari ini. Tolong nanti dijaga supaya semua bisa berjalan baik, efektif, dan tetap dalam penjagaan protokol kesehatan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ribuan orang yang hampir dites masuk dapat dosis vaksin kedua tapi nggak dapat, itu bagaimana tanggapannya? Kita menunggu sampai kita mendapatkan support dari Kementerian Kesehatan. Jadi hari ini kita membutuhkan 4,2 juta vaksin untuk dosis kedua. Kita membutuhkan 4,2 juta vaksin untuk dosis kedua. Mudah-mudahan biasanya seminggu 2 kali kita dikirim oleh Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah, penyelenggaraan acara vaksinasi COVID-19 di kampus ITS berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara ini dan juga kru dokumentasi kami, Pak Oni, Mas Iksan. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut ke depan dan sampai jumpa di acara berikutnya. Vivat ITS!